Perkenalkan, nama saya Elsa dari kelas SI 2C Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat tutorial cara membongkar dan merakit PC. Nah, pertama-tama PC-nya itu kita tidurkan. Setelah itu kita buka bautnya satu persatu. Nah, setelah bautnya sudah terlepas semua, kita membuka casingnya. Nah, di situ ada kipas dan kabel konektor Molex. Berfungsi itu mensuplai daya komponen tambahan, menyalakan kipas casing, menyalakan komponen lawas, dan menyalakan aksesoris PC. Setelah itu kita lepas kabelnya, semua sih, itu ada beberapa kabel yang menyambung ke komponen di dalam PC tersebut. Nah, bisa kalian lihat itu apa aja yang saya cabut. Nah, setelah kabel keseluruhannya dilepas itu, kita buka baut dari power supply unit atau PSU. Nah, di sini tuh ada power supply unit, itu adalah komponen yang mengubah arus listrik dinding menjadi daya yang aman untuk seluruh komponen PC. Nah, itu ada kipasnya dan kabelnya. Nah, selanjutnya di sini itu ada heatsink atau cooler. Itu kita buka dulu bautnya, ada 4. Cooler ini adalah kipas atau sistem pendingin yang berfungsi menyerap dan membuang panas dari CPU. Nah, di situ ada heatsink CPU. Itu kayak menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor, lalu menyebarkannya ke sirip-sirip logam agar suhu komputer tetap stabil. Nah, itu selanjutnya ada CPU, adalah sebagai otak komputer yang memproses semua data, perintah, dan menjalankan program. Selanjutnya itu ada kipas di dinding PC-nya, itu kita buka aja.
Nah, selanjutnya itu ada RAM atau memori. RAM itu adalah sebagai tempat penyimpanan data sementara yang sedang digunakan oleh komputer agar aplikasi bisa berjalan dengan cepat. Nah, selanjutnya itu ada kabel SATA, berfungsi menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard untuk transfer data. Selain itu, kabel SATA juga berfungsi untuk menghubungkan DVD ROM ke motherboard agar komputer bisa membaca kaset CD atau DVD. Nah, setelah itu kita harus membuka hard disk. Harddisk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, file, dan sistem operasi pada komputer secara permanen. Ini tampilan belakangnya. Selanjutnya ada kabel power, berfungsi menghubungkan tombol power di casing ke motherboard agar komputer bisa dinyalakan. Setelah itu ada kabel restart SW, berfungsi menghubungkan tombol reset di casing ke motherboard untuk memulai ulang reset komponen. Selanjutnya ada DVD ROM, itu untuk membaca data, memutar media, atau menginstal perangkat lunak dari kaset CD dan DVD. Nah, di sini itu ada beberapa komponen-komponen dari PC tersebut. Nah, selanjutnya ini kita pasang kembali perangkat-perangkat yang tadi sudah kita pasang. Itu ada CPU itu jangan sampai salah ya cara letaknya. Kalau dia salah nanti nggak bisa masuk, nggak bisa pas gitu lah intinya. Setelah CPU-nya terpasang itu kita pasang lagi pendingin CPU-nya, itu harus kita kunci. Nah, bentuknya setelah dikunci itu seperti itu, baru kita pasang kipas pendingin CPU-nya. Selanjutnya itu kita pasang kabel kipas pendinginnya itu itu sesuai yang ada di video itu ya. Colokannya. Apa sih namanya? Itulah. Setelah itu kita pasang memorinya. Itu jangan sampai kebalik. Itu ada garis di bawah memorinya itu. Nanti kalau kebalik dia nggak bisa terpasang. Selanjutnya kita pasang hard disknya ya itu. Baru setelah masang hard disk itu kita masukkan lagi kabel power SW dan reset SW. Bacaannya tuh jangan sampai kebalik ya. Yang reset SW itu ke belakang. Yang power SW-nya itu bacaannya di depan.
Nah, setelah itu kita pasang kipas yang tadi berada di dinding PC-nya. Setelah itu kita pasang power supply-nya. Itu jangan sampai kebalik ya. Kipasnya itu harus berada di luar. Kalau kebalik dia nggak bisa kepasang. Setelah power supply-nya terpasang itu kita colokin kabel-kabel yang tadi sebelumnya kita lepas. Itu jangan sampai kebalik. Kalau kebalik dia nggak bisa terpasang. Ya, ikut aja caranya. Nah, itu ke sini. Nah, setelah kabel keseluruhannya terpasang dan yang terakhir ada kabel kipas yang berada di casing. Nah, itu kita tutup casingnya dan kembali seperti semula. Baiklah, sekian dari saya video tutorial membongkar dan merakit PC. Semoga kalian bisa mencontoh dan bermanfaat bagi kita semua.